Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini presentasi saya tentang analisis keseimbangan proses kalibrasi dengan metode line balancing. Studi kasus pada PT PAL Indonesia. Topik yang akan dibahas yaitu latar belakang, tujuan penelitian, kemudian tentang line balancing, kemudian pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, masuk ke dalam topik. Latar belakangnya adalah kalibrasi merupakan proses pengecekan dan penyesuaian alat ukur untuk memastikan bahwa hasil pengukuran akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. PT PAL Indonesia sendiri memiliki divisi kerja yang namanya Teknologi dan Quality Assurance, di mana salah satu fungsi kerjanya adalah melakukan proses kalibrasi alat ukur. Kalibrasi penting dilakukan secara berkala supaya hasil pekerjaan tetap sesuai standar dalam aspek akurasi maupun keamanan. PT PAL sendiri memegang sertifikasi KAN dalam bidang kalibrasi alat ukur, di mana melayani kalibrasi alat ukur dari eksternal. Tujuan penelitiannya adalah memberikan usulan tentang perbaikan pada lini proses kalibrasi, meminimalisir idle time pada lini proses kalibrasi, serta meningkatkan efisiensi pada proses kalibrasi. Line balancing sendiri merupakan penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam suatu lintasan atau lini produksi. Fungsi dari line balancing adalah membuat suatu lintasan yang seimbang. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode RWP atau Range Positional Weight. Perhitungan metode ini yaitu dilakukan dengan mengelompokkan pekerjaan ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan jumlah stasiun kerja minimal dan melakukan pengalokasian sesuai dengan waktu siklus yang dimiliki. Baik, berikut adalah tabel pada pekerjaan kalibrasi, yaitu terdapat 6 step pekerjaan dan masing-masing memiliki waktu proses pada tiap-tiap step. Dengan jumlah 8 kerja per hari atau sama dengan 480 menit dan rata-rata waktu operasi adalah 216 menit, maka dalam satu hari hanya akan mendapatkan 3 unit hasil kalibrasi alat ukur, di mana angka ini nantinya akan diteliti dan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih baik. Dari tabel data sebelumnya akan dimasukkan ke dalam matriks jaringan kerja, di mana step-step pekerjaan akan dimasukkan dan juga perhitungan bobot-bobot pada setiap stepnya dimasukkan juga kepada tabel perhitungan bobot posisi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan waktu siklus, di mana waktu siklus didapatkan dari waktu yang tersedia dibagi unit yang dihasilkan setiap harinya, yaitu didapatkan 160 menit waktu siklus. Kemudian menghitung line efisiensi pada masing-masing operasi, di mana terdapat proses operasi mulai dari A sampai F, kemudian waktu operasi dari masing-masing A sampai F, kemudian waktu siklusnya tadi sudah dihitung mendapatkan 160 menit, kemudian dihitung idle didapatkan dari waktu siklus dikurangi waktu operasi, sehingga didapatkan nilai efisiensi dari masing-masing step pekerjaan sebagai berikut. Dari total nilai efisiensi kemudian dicari rata-ratanya. Jadi rata-rata dari proses operasi adalah efisiensinya adalah 23%. Kemudian dicari dari
Jumlah stasiun kerja. Stasiun kerja dicari dari waktu yang tersedia dibagi waktu siklus. Waktu yang tersedia adalah total waktu operasi, yaitu 216 dibagi waktu siklus 160, didapatkan pembulatan jumlah stasiun kerja 2. Kemudian dari tabel hasil penyusunan stasiun kerja didapatkan stasiun kerja 1 dan stasiun kerja 2, kemudian gabungan operasi A dan B, kemudian C, D, E, F. Dari gabungan ini kemudian dihitung kembali nilai efisiensi lininya, didapatkan efisiensi lini 135% dan rata-ratanya 67,5%. Dari perhitungan di atas, kemudian dimasukkan ke dalam tabel sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan, di mana nilai efisiensi sebelum perbaikan sebesar 23% dan setelah perbaikan menjadi 67,5% dengan penurunan idle time dari 744 menit menjadi 101 menit. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan perbaikan proses metode line balancing menghasilkan 2 pos stasiun kerja, kemudian mendapatkan nilai efisiensi yang meningkat dari 23% ke 67,5%, serta dapat menurunkan waktu tunggu proses. Apabila dihitung dengan perbandingan sebelum perbaikan, dalam 1 hari dapat melakukan kalibrasi sebanyak 3 unit. Maka setelah perbaikan proses dapat melakukan kalibrasi sebanyak 8 unit. Demikian presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.